beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalil-dalil yang ada, saya akan berikan dulu kronologisnya, muqaddimah. Dengan hikmah yang sangat besar dari Allah, Allah sendiri telah memberikan segala sesuatu itu nama. Apapun sifatnya. Manusia ada nama kelompoknya. Seperti misalnya manusia itu nama kelompok. Di bawah kelompok ini nanti ada nama-nama individu. Setiap orang bebas memilih namanya masing-masing. Walaupun sebenarnya dalam syariat Allah dituntut nama-nama yang terbaik. Begitu pula ada kelompok jin. Juga di bawah jin ini ada banyak individual yang bebas mereka memberikan nama satu sama yang lain. Sebagaimana kita tahu salah satu pimpinan daripada syaitan yang bernama iblis ada nama. Kemudian juga pohon-pohon, nama kelompoknya pohon, tapi di bawah pohon nanti ada pohon beringin, ada pohon buah mangga, ada pohon pisang, ada pohon ini dan seterusnya, ada sayur-sayuran. Begitu pula dengan hewan-hewan, nama kelompoknya hewan. Seperti Allah sebutkan juga surah khusus namanya surah Al-An'am. Hewan-hewan, di bawah kelompok itu juga banyak cabangnya. Ada harimau, ada singa, ada ular, ada kambing, ada sapi, macam-macam. Hikmah yang paling besar, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah sistem yang harus ada nama, agar kita lebih mudah untuk mengenal satu sama yang lain dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking perhatiannya dengan nama ini, sampai-sampai beliau menyuruh para sahabat untuk memilih nama-nama yang terbaik. Bahkan ada di antara sahabat yang mengganti nama mereka karena maknanya salah atau maknanya tidak baik. Seperti misalnya beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau anda bilang sudah banyak orang yang bernama Abdullah dan Abdurrahman, tidak masalah, tidak ada masalah. Kita lihat di kalangan sahabat banyak sekali yang bernama Abdullah. Yang terkenal saja yang suka meriwayatkan hadis ada 5. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah. Ada juga sahabat yang lain, Abdullah bin Rawaha, biasa. Tidak ada masalah itu. Masalah nama mereka sama, tapi yang jelas nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian ulama mengatakan semua nama yang datang setelahnya yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Ghafur, Abdul Syakur, semua nama-nama yang kita sudah tahu Asmaul Husna yang diambil. Lalu datang setelahnya nama-nama yang mulia adalah nama para nabi. Dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, ya, Ismail, Ishaq, Yaqub, Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yas'a, semua nama-nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama-nama yang mulia, nama para nabi-nabi. Ini juga dianjurkan ya untuk memilihnya. Kemudian datang setelahnya semua nama yang bermakna baik. Walaupun dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arab mungkin punya makna yang baik, atau misalnya punya makna yang baik dalam bahasa Afrika, intinya punya makna yang baik. Hanya saja ada sedikit titik berat di sini masalah nama-nama yang dipilih. Dianjurkan oleh para ulama untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memilih satu nama saja. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya cuman Muhammad, Adam, ya, Musa, Isa, Yunus, ya, semua, ya, Yahya, Ismail, Zakaria, namanya satu semua nabi-nabi. Kita lihat para sahabat, Abu Bakar itu namanya Abdullah, Umar cuman Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, semua cuman satu. Nama para sahabiat perempuan, Aisyah, Hafsah, Sofia, ya, Nusaibah, Sumayyah, tidak ada nama-nama yang banyak, double-double gitu. Nah ini yang mesti kita perbaiki di Indonesia, karena kadang-kadang kita pakai nama banyak sekali. Muhammad, kemudian siapa lagi namanya 2-3 nama. Nanti juga terakhir nama itu diringkas lagi.
Dan meringkas makna nama, meringkas nama itu menghilangkan berkah daripada nama itu sendiri. Misal kalau namanya Muhammad, Muhammad itu artinya terpuji. Umumnya kata ulama kalau dia niat memberikan nama Muhammad karena namanya Nabi SAW dan pada saat disebut melengkap mengatakan Muhammad, berarti orang itu akan dapat atau menjadi posisi atau akan mendapatkan posisi orang yang terpuji. Umumnya begitu. Tapi kalau di Indonesia kita panggil Mat, misalnya. Mat itu sudah hilang maknanya. Sudah bukan lagi Muhammad, nggak ada Mat dalam punya makna kecuali memang dalam ilmu tajwid lain lagi gitu kan. Tapi kalau makna nama tidak ada. Nabi Muhammad SAW juga saking pentingnya nama ini sampai memberikan nama kendaraan beliau, tunggangan. Nabi SAW memberikan nama untahnya, kudanya, pedangnya, memberikan nama. Bahkan Nabi SAW menyenangi nama-nama yang baik seperti Aisyah radhiyallahu anha sudah punya nama Aisyah. Tetapi Nabi SAW memberikan tambahan pujian dengan memberikan istilah Humairah misalnya. Humairah itu adalah orang yang memiliki warna kulit yang putih dan kemerah-merahan sebagai bentuk pujian, gitu kan? Jadi Nabi SAW memang menggunakan nama-nama dan ini hikmah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tujuannya agar kita bisa saling panggil satu sama yang lain dan insya Allah juga itu akan memiliki kandungan makna yang baik. Berhubungan dengan nama juga ini harus kita pahamin, ya, nama ini akan berpengaruh kepada sifat, karakter. Jangan sampai seseorang di antara kita mengidolakan seorang tokoh yang buruk, artis misalnya yang suka bermaksiat kepada Allah, kemudian dinamakan anaknya dengan itu karena dia mengidolakan orang tersebut. Ini kata ulama bisa saja anaknya jadi orang seperti itu. Misal ada orang menamakan anaknya Fir'aun. Ini contoh. Bisa saja jadi Fir'aun dia. Nggak boleh. Gitu kan? Jadi kita harus mempelajari makna. Saya disampaikan kepada saya dengan beberapa teman dari Pakistan dan India. Mereka bilang ada tradisi di sana dan sekarang sudah mulai diperbaiki oleh teman-teman yang penuntut ilmu, yang tamatan dari Madinah. Itu dia bilang di negara saya biasanya mereka kalau punya anak, terutama anaknya kembar, kalaupun tidak kembar juga sama. Mereka buka Quran, kalimat pertama yang terbaca dengan matanya dikasih nama anaknya. Ini pemahaman yang salah walaupun dia pakai Quran. Bisa saja dia buka pas tertulis nara jahannam. Misal, masa dia mau namakan anaknya jahannam kan tidak mungkin. Tapi pernah terjadi ada orang punya anak kembar, pas dia buka Quran terlintas kalimat khairum bariyah dan syarrum bariyah. Khairum bariyah adalah surga, sebaik-baik tempat kembali. Syarrum bariyah, seburuk-buruk tempat kembali neraka. Jadi tidak cukup dengan hanya sekedar bahasa Arab, tapi punya makna yang positif. Punya makna yang positif. Saya cukup banyak di pengajian saya juga teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang sudah kerja di kantoran pun kalau saya temukan nama mereka maknanya kurang baik, maka saya berikan masukan untuk mengganti nama. Walaupun di KTP sudah nama tertentu misalnya yang sudah baku di ijazah, tapi nama panggilannya diubah. Itu kan diubah. Jadi ini juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup banyak berhubungan dengan hukum-hukum nama ini, tapi intinya dengan hikmah Allah nama itu diberikan oleh Allah SWT untuk mempermudah kita memanggil dan mengenal segala sesuatu di atas muka bumi ini. Yang memberikan nama-nama itu, yang memberitahukan kepada kita, dari mana kita tahu ini pisang, ini mangga, ini apel. Itu bukan spontanitas. Manusia bisa ucapin kemudian langsung dianggap dia yang membuat. Tidak, memang itu Allah SWT sudah siapkan fasilitasnya. Maka manusia dengan sendirinya nanti bisa berbicara dengan bahasa itu. Termasuk bahasa ini adalah sebuah keajaiban yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Itu. Tapi itu sudah disiapkan sebagai fasilitas selama manusia pas diciptakan semua nama-nama. Kita lihat misalnya Nabi Adam alaihissalam pada saat Allah ciptakan. Lalu malaikat sempat mengatakan, ya Allah bagaimana bisa engkau ciptakan manusia? Nanti dia buat kerusakan seperti jin-jin. Karena jin sebelum kita sudah ada di bumi tapi buat kerusakan. Maka Allah mengatakan, saya lebih tahu daripada kalian. Lalu pada saat diciptakan Adam alaihissalam, Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatunya. Kata ulama tafsir, semua jenis hewan yang jutaan spesiesnya ini di lautan, di udara, di darat, semua Nabi Adam tahu namanya. Ini burung ini kadal ini hewan ini, udang, ini ikan, semua ditahu dalam bahasa Nabi Adam alaihissalam pada saat itu, gitu kan?
kemudian semua jenis pohon-pohon, semua nama-nama malaikat, semua nama-nama syaitan ditahu oleh Nabi Adam alaihissalam. Semua wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua tidak terkecuali. Jadi Nabi Adam alaihissalam jadi tahu semua nama-nama. Jadi yang ajarin nama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Adam alaihissalam menukil nama-nama itu kepada istrinya Hawa, kepada anak-anaknya, dan ternukillah kepada kita sampai sekarang. Yang itu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang memberi nama-nama ini, Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga punya nama. Allah juga punya nama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nama-namanya ya sebagaimana sudah diciptakan ya karakter, maksudnya Allah SWT hubungkan antara nama dengan karakter dengan sifat, maka selalu ulama mengatakan iman tentang keesaan Allah di nama-nama dan sifat-sifatnya, sifat-sifatnya gitu kan. Makanya nama-nama baik itu akan berpengaruh pada karakter seseorang dengan izin Allah, kecuali dia niatnya atau orang tuanya pada saat memberikan nama beda gitu kan. Ada orang menunjuk satu tokoh masyarakat, kemudian dia jahat, dan dia berikan nama anaknya. Bisa saja anaknya seperti karena orang itu karena dia sudah niatkan. Tapi kalau dia niat mencari nama seperti yang makna yang sebenarnya, seperti kata Nabi SAW, ya, asdaqul isim Hammam wa Harith. Nama yang paling jujur adalah Hammam wa Harith, gitu kan? Dalam riwayatnya dikatakan Humam wa Harith. Ini diantaranya, gitu kan? Nama-nama yang mulia. Tentu juga kita bisa mengambil nama-nama para sahabat dan sahabiat. Kita bicara sekarang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah juga pencipta punya nama. Punya nama. Saya bacakan kata Imam ya, Syekh Abu Bakar Jazair, mohon maaf. Seorang muslim beriman kepada Asma'ul Husna. Nama-nama Allah tapi selalu sifatnya husna. Namanya Allah tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Yang dimiliki Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya yang teragung. Dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam Asma'ul Husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya, menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya. Jadi misal, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat dan nama. Allah itu punya tangan misalnya. Allah punya tangan. Ya tangan. Kita imani bahwasanya Allah punya tangan. Tetapi tidak boleh diinterpretasikan tadi, dimaknakan seperti tangan manusia, nggak bisa. Jadi kita harus mengimani keberadaannya tapi tidak menanyakan bagaimananya. Karena memang ulama mengatakan hikmah daripada Allah menciptakan tangan hewan berbeda, tangan jin berbeda, ya tangan manusia berbeda, malaikat yang memiliki sayap berbeda Allah SWT ciptakan agar manusia berpikir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jadi kaidah dalam mengimani nama-nama Allah itu ada kaidahnya, harus diikutin. Tidak boleh ditakwil. Takwil itu diartikan lain. Seperti misalnya beberapa kelompok, ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan tangan Allah itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka mengatakan ini bukan tangan, tetapi memang ya kekuasaan, diartikan lain. Misal ada bunyi dalam surah Qaf tentang masalah neraka. Allah Azza wa Jalla akan berfirman hari kiamat pada neraka pada saat dimasukkan orang-orang ke dalam neraka, orang-orang kafir dan orang fasik. Naudzubillah, Allah mengatakan, halim talati, wahai neraka, apa kau sudah penuh? Neraka mengatakan, hal min mazid, ada tambahan gak ya Allah? Lemparin aja terus. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis Bukhari, mentafsirkan ayat surah Qaf ini berkata, lalu neraka terus berkata, hal min mazid, tambahkan ya Allah, masukkan saja semua orang-orang kafir dan fasik itu. Sampai Rabbu Izza wal Jalal, maksudnya sampai Allah, zat Tuhan yang maha perkasa dan mulia, meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka. Sehingga membuat neraka menjadi mengkerut seperti mengkerutnya segumpal daging kecil yang diinjak oleh manusia, gitu kan? Jadi mengkerut dia neraka. Bagaimana Allah alam? Tapi hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki, kan gitu. Kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki, tapi kaidahnya tidak boleh ditakwil, nggak boleh dialihkan maknanya. Oh dikatakan itu bukan kaki misalnya, itu nggak boleh. Contoh yang lain hadis Bukhari, kalau tertinggal sepertiga malam,
Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Berarti ada turun, kan gitu. Sifatnya Allah SWT diantaranya turun ke langit bumi. Apakah itu ditakwilkan? Ada orang menakwilkan, oh tidak, Allah nggak turun maksudnya, tapi rahmatnya yang turun. Tidak. Memang kita wajib imani Allah turun, tapi kita tidak menakwilkan maknanya. Jadi beliau mengatakan, tidak boleh kita mengimani semua nama-nama husna dan sifat-sifat Allah yang mulia tanpa mentakwilkannya, tanpa menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya, sehingga mentaktil. Ini kaidah yang kedua. Kaidah pertama, mentakwil, mengalihkan maknanya. Tangan bukan tangan, tapi kekuasaan misalnya, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mentaktilnya. Taktil ini membatalkan, menolak secara mutlak, meniadakan sifat tersebut, dan tidak boleh pula mentashbih. Ada 4 poin nanti ya, ada 4 kaidahnya. Tidak boleh takwil, mengalihkan makna, tidak boleh taktil, membatalkannya, tidak boleh juga tashbih, menyerupakannya dengan makhluk, membayangkan seperti makhluk. Kemudian juga tidak boleh takyif, ya. Lalu menanyakan hakikat sifatnya, takyifnya. Allah turun ke langit bumi. Bagaimana Allah turun ya? Apakah seperti orang turun dari singgasana? Nah ini nggak boleh. Cukup kita imanin, oh iya Allah turun ke langit bumi, selesai. Karena dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah yang mulia dan agung, kita tidak punya hak untuk bisa masuk dan menjabarkannya lebih jauh kecuali seperti apa yang Allah dan Rasul sampaikan alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, berbicaralah di makhluknya Allah. Ya. Kelebihan-kelebihan Allah, tapi jangan berbicara di zatnya Allah. Karena manusia tidak bisa menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimaninya. Dikatakan di sini tidak boleh mentakif atau menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, karena yang demikian itu mustahil adanya. Jadi seorang muslim meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah darinya atau dinafikan oleh Rasulnya Muhammad SAW darinya, baik secara global maupun secara terinci. Yang demikian itu berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ikut pengajian kita, kalau memang Anda punya kemampuan beli buku ini, ya Minhajul Muslim. Di sini selalu tradisi beliau, kelebihan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau sudah wafat, semoga Allah rahmati ya. Beliau sempat mengajar mungkin 30 tahun di Masjid Nabawi atau mungkin lebih. Jadi beliau selalu menulis, setiap menjelaskan seperti tadi ini, apa yang beliau ungkapkan, mungkin masih Anda bertanya-tanya, mana buktinya ya? Beliau selalu hubungkan antara dalil, menguatkan itu dengan dalil nakli, wahyu, nanti kita dengarkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dan ada juga dalil akli, secara akal manusia, sehingga kita bisa menangkap kalau Allah Azza wa Jalla memang punya nama-nama dan sifat yang mulia. Beliau mengatakan dalil-dalil nakli secara wahyu, yang pertama adalah adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dia berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang mulia. Dan bermohonlah, berdoalah kalian kepada Allah, kepadanya, dengan menyebut asma'ul husna itu. Ya, sebagaimana Nabi SAW contohkan, beliau kalau membaca doa misalnya, Ya Ghafur ighfirli, Ya Tawwab tub alayya, Ya Razzaq urzuqni, Ya Rahim irhamni, gitu kan. Jadi kita menggunakan nama yang maha pengasih, kasihanilah kami. Yang maha pengampun, ampunilah kami. Yang maha pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki, dan seterusnya. Itu menggunakan nama-nama yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kata para ulama tafsir yang mentakwil-takwilkan tadi, mengalih-alihkan nama Allah atau menolaknya secara keseluruhan. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Juga dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 110,
Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau seru Ar-Rahman. Kalian mengatakan ya Allah atau ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syakur, apa saja nama-nama Allah yang mulia. Maka yang manapun kalian sebutkan, seru, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang mulia, gitu kan? Kita tahu juga tentu para raja, presiden, pejabat punya nama-nama itu. Seperti ada nama kelompok dan ada nama individual. Kalau raja Persia dulu itu terkenal dengan Kisra. Nanti Kisra ini punya lagi nama. Seperti Kisra yang di zaman Nabi SAW namanya Anusinwan misalnya. Kemudian ada raja-raja Romawi yang berjulukan Kaisar. Nanti ada Kaisar siapa lagi gitu kan. Itu memang ada julukan-julukan seperti itu. Raja-raja juga punya. Ya. Dan Allah SWT lebih layak memiliki nama-nama dan julukan tersebut. Ya. Kemudian ada di Mesir Fir'aun. Fir'aun itu julukan nama kelompok, istilah nama kelompok ya. Nanti ada yang hidup, ada Fir'aun keberapa. Seperti yang pernah ribut dengan Nabi Musa AS itu dikenal dengan Fir'aun Ramsis kesekian gitu kan. Kemudian juga ada raja-raja Yaman yang berjulukan Tubba. Dan ada juga raja-raja dari Ethiopia yang berjulukan Najasyi. Julukan-julukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang kita dianjurkan untuk gunakan dalam berdoa dan memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya dirinya Maha mendengar, Sami', dan Maha melihat, Basir, Maha mengetahui dan Maha bijaksana, ya. Alim, gitu kan. Maha kuat dan Maha perkasa, Jabbar, ya. Mutakabbir, Dzil Jabarut, Maha lembut lagi Maha mengetahui, Latif, Khabir, gitu kan. Sesuatu yang maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi, maha mensyukuri dan maha penyantun, Syakur, maha pengampun lagi maha penyayang, Rahmanur Rahim, Al-Ghafur. Dia telah berbicara dengan Musa, ya, bersemayam atau istiwa di atas arsy-Nya, di atas singgasananya, dan menciptakannya dengan kedua tangannya, dan bahwasanya dia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Berarti ada sifat cinta, meridhai orang-orang yang beriman. Berarti ada sifat ridha dan sifat-sifat zatiyah yang berhubungan dengan diri, zatnya Allah, gitu kan? Fisiknya Allah, dan sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya yang lain, seperti kedatangannya, turunnya Allah, ya, di sepertiga malam, dan dia tegaskan dalam kitab suci Al-Quran dan diucapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil pertama dari sisi wahyu bahwasanya memang Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan. Tentu ada banyak ayat yang berhubungan dengan masalah ini cuma sebagian kecil yang diangkat. Yang kedua, bukti secara wahyu bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang boleh kita panggil. Berita dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam hadis-hadis sahih yang sangat jelas. Seperti sabda beliau, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhum al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Ya. Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain, namun keduanya masuk ke dalam surga. Ini kebetulan diringkas oleh beliau, tapi riwayat cukup panjang begini. Waktu Nabi SAW sedang duduk bersama sahabatnya, beliau berkata, Allah Azza wa Jalla tertawa, tersenyum, melihat dua orang yang saling membunuh dan dua-duanya masuk ke dalam surga. Para sahabat berkata, bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Coba jelaskan kepada kami. Kata Nabi SAW, bertemu di medan perang seorang muslim dengan seorang kafir. Di medan perang, di jihad. Lalu si kafir berhasil membunuh si muslim. Maka si muslim mati syahid dan masuk surga. Tidak lama kemudian, si kafir mendapatkan hidayah dari Allah. Masuk Islam. Kemudian dia juga berperang setelah itu. Lalu dia juga terbunuh oleh orang kafir yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tersenyum dan tertawa melihat dua orang ini. Artinya yang satu menjadi penyebab, yang lainnya masuk ke dalam surga. Jadi ini termasuk sifat Allah tertawa dan tersenyum, gitu kan? Kemudian dikatakan juga tadi yang saya jelaskan ini, yang masalah telapak kakinya Allah ada di halaman 29 kalau ada yang pegang bukunya. Hadis Bukhari Muslim.
di mana Nabi SAW bersabda, "La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'u rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayah qadamahu fayanzawi ba'duha ila ba'd fataqulu qattun qatt." Neraka jahanam terus diisi dan neraka terus berkata, apakah masih ada tambahan lagi? Lemparin terus hingga Allah Rabb, Tuhan yang Maha Agung, meletakkan kakinya padanya, kaki Allah pada neraka tadi. Dalam satu riwayat yang lain, telapak kakinya. Maka merapatlah bagiannya yang satu dengan bagian yang lainnya. Lalu neraka mengatakan, cukuplah, cukuplah. Kemudian tentang sifat Allah turun. Tadi yang sudah saya jelaskan juga hadis Bukhari Muslim. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya kulla laylatin. Hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa'astajib lah, man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Rabb kita turun ke langit bumi setiap malam pada saat tersisa sepertiga malam yang akhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepada aku maka aku kabulkan, siapa yang meminta kepada aku maka aku berikan, dan siapa yang meminta ampun maka aku ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Juga Nabi SAW menjelaskan kalau Allah itu gembira. Allah itu gembira, senang. Sebagaimana dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Muslim, lillahi lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatih. Sesungguhnya Allah lebih bahagia, lebih gembira karena tobat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir Sahara. Jadi Allah Subhanahu wa taala sini memiliki sifat gembira. Kemudian pertanyaan Nabi SAW kepada seorang budak wanita, yang memang ini disebutkan juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada budak wanita datang lewat depan Nabi SAW. Nabi bertanya, Aina Allah? Qalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi SAW bertanya kepada seorang wanita yang sedang lewat di hadapan beliau. Lalu beliau berkata, di mana Allah? Maka wanita itu menjawab, di langit. Artinya Allah ada dan ada di atas langit. Beliau bertanya lagi, lalu aku siapa? Kata wanita tersebut, engkau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada tuannya perempuan tadi, budak wanita ini, bebaskan, merdekakan dia. Karena dia seorang wanita yang beriman. Artinya yakin Allah ada dan sifatnya Allah termasuk ada di atas langit. Serta Rasulullah SAW adalah benar utusan Allah. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan telapak tangannya. Sebagaimana sabda beliau, yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yaminih, thumma yaqulu anal malik aina mulukud dunya. Pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Dia berfirman, akulah raja penguasa. Mana raja-raja dunia? Lalu kata Nabi SAW pada saat itu Allah berfirman, berkata, ya, sambil menggenggam bumi, mengatakan, anal malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja, mana raja-raja dunia. Berarti dari hadis ini diambil pelajaran, Allah memiliki suara. Allah berbicara. Begitu pula kasus Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak bicara oleh Allah. Waktu dia pulang dari Madian menuju ke Mesir untuk mendakwai Fir'aun, di tengah jalan dia kedinginan sekali sama istrinya, akhirnya sempat Nabi Musa AS diperlihatkan oleh Allah dari kejauhan seperti ada api. Lalu dia datang ke sana ke Tursina, di dekat sebuah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surah Al-Qasas, surah Anbiya, banyak surah-surah Al-Quran menceritakan tentang kisah ini. Maka Musa pun alaihissalam pada saat tiba di lembah itu, Allah berfirman kepadanya, berbicara kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Allah dan engkau sedang berada di sebuah lembah yang berkah, maka lepaskanlah kedua sendalmu. Tapi di sini makanya Nabi Musa alaihissalam punya julukan Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan Allah berfirman dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa alaihissalam. Yang ketiga dalilnya, jadi ini dalil-dalil dari hadis ya. Tadi yang pertama dari wahyu, bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, itu dari Al-Quran. Tentu orang beriman meyakini masalah itu. Kemudian juga Rasulullah SAW sudah sampaikan tadi tentang beberapa
sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang ketiga, secara wahyu, nakli, pengakuan kaum as-salafus salih. Salafus salih ini para sahabat dan tabi'in, dan generasi sahabat, tabi'in, dan para tokoh madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak mentakwilkannya, tidak pula menolaknya atau mengeluarkannya dari makna lahirnya. Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mentakwil salah satu sifat Allah Azza wa Jalla atau mengatakan bahwa zahir sifat ini bukan yang dimaksud. Akan tetapi mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sebagaimana zahirnya. Tangannya tangan, kaki ya kaki, turun ya turun. Mengimani itu tanpa mentakwilkannya. Mereka mengakui bahwa sifat-sifat Allah, mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Maka dari itu ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya. Beliau lagi ngajar, dan ada muridnya datang lalu berkata, "Wahai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah surah Thaha ayat 5? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Beliau menjawab, istiwa, bersemayamnya Allah itu sudah diketahui secara makna arti bahasa Arab jelas. Istiwa artinya naik dan duduk di atas singgasana. Selesai. Itu dalam bahasa Arab jelas. Kaifiyah, hakikatnya, bagaimana bersemayamnya, bagaimana proses naik di singgasana, tidak pernah diketahui. Tidak pernah diketahui, karena belum pernah memang dinukil kepada kita. Dan menanyakan tentang bagaimana Allah naik dan turun di singgasananya adalah perbuatan bid'ah. Kata Imam Malik. Jadi Imam Malik sini memastikan tidak boleh menakwilkan dan tidak boleh menanyakan kenapa. Cukup imanin saja. Karena memang sampai di situ batas kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Imam Syafi'i ingin menekankan kepada muridnya waktu itu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya beliau menekankan keyakinan kita dalam apa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita harus mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang Allah sampaikan tanpa dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan maksudnya. Kita nggak mengubah-ubahnya, tidak menanyakan sesuatu kalau memang tidak ada penjelasannya. Cukup seperti itu kita imanin. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan berkaitan dengan sabda-sabda Nabi SAW, seperti sesungguhnya Allah turun ke langit bumi yang terendah dan bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Allah takjub, Allah tertawa dan marah, meridhoi, tidak menyukai dan mencintai. Beliau berkata, kami beriman kepada semua itu dan membenarkannya tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya dan tanpa mempertanyakan makna hakikatnya. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun, yanzil dalam bahasa Arab, yang dapat dilihat kelak di akhirat. Dia berada di atas arsy-Nya terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat atau kaifiyah turunnya. Ru'ya, melihat Allah nanti, cara bersemayamnya dan makna yang hakiki untuk itu semua harus diimani. Emang seperti itu. Semua pengetahuan tentang masalah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menentang Rasulullah SAW, tidak pula menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jal lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya dan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW baginya tanpa batasan. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah SWT tidak menyerupai segala sesuatu apapun dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itulah dalil-dalil nakli secara wahyu bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat, dan bagaimana pendapat imam 4 madhab tentang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa mentakwilkan, mengalihkan maknanya,
tanpa mentaktilkan, menolak secara mutlak, tanpa mentakyifkan, menanyakan bagaimana, dan tanpa mentashbihkan, menyerupahkan dengan makhluknya. Dalil-dalil akli, secara akal Allah punya nama dan sifat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut, dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu atau mengartikannya di luar arti lahirianya. Lalu apakah masuk akal apabila dikatakan kalau kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Maka dari itu kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Artinya, apakah kita harus mentakwilkan, menolak? Ya, padahal sebenarnya Allah sudah memberikan nama-nama segala sesuatunya. Sampai tempat yang dijanjikan saya di hari kiamat, surga ada namanya, neraka ada namanya, dan surga pun ada nama-nama lagi. Ada surga Firdaus, ada surga ya, yang banyak nama-nama surga, ada surga Naim, banyak. Neraka juga ada begitu. Ya, ada banyak nama-namanya sesuai dengan tingkatan azab yang ada di dalamnya. Jadi sudah jelas. Kita tidak perlu, sebagian ulama mengatakan kita tidak perlu mentakwilkan makna nama-nama Allah, sebagaimana kita tidak perlu mentakwilkan sebuah rumah yang jelas kita lihat depan mata kita, maka kita menamakannya rumah. Tidak perlu kita mengubah mengatakan rumah itu sudah jelas dan kita mengatakan, oh bukan, ini ya hanya pohon misalnya. Seperti itu kurang lebih gambaran dari Syekh Abu Bakar rahimahullah. Sehingga dengan begitu kita menjadi mu'attilin. Kalau kita menolak nama-nama itu, nanti kita akan masuk orang-orang yang sengaja menolak atau meniadakan nama-nama Allah. Dan ini berarti kufur kepada Allah. Karena Allah sudah menyebutkan punya nama-nama. Serta menafikan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya. Padahal Allah sendiri telah mengancam orang-orang yang mulhidin, yang mengingkari nama-nama Allah. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, bukankah orang yang menafikan salah satu dari sifat Allah karena takut dari tashbih? Ada orang bilang, gak usah dia bilang tangan, walaupun Allah bilang yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Gak usah deh, nanti kalau kita gitu nanti kita menyerupai dengan manusia. Kata beliau, bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah karena takut dari tashbih, takut nanti terjerumus dalam menyerupakan dengan makhluk, itu berarti telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Gak perlu kita khawatir kok, gitu kan. Kemudian kalau kita karena takut dari tashbih, ia lari darinya dan terjebak di dalam nafi, akhirnya meniadakan dan ta'til, membatalkan nama-nama tersebut. Maka dengan begitu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang telah dia tetapkan bagi dirinya. Dan dengan demikian berarti ia telah melakukan dua dosa besar sekaligus, tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya karena takut tadi, gitu kan? Dan juga ta'til, membatalkannya. Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal bila Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan bagi dirinya dan dengan sifat-sifat yang diungkapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dengan keyakinan bahwasanya sifat-sifat Allah itu tetap tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya sebagaimana zat Allah itu sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluknya. Kemudian poin terakhir dalam bab ini adalah sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tashbih dengan sifat-sifat makhluk, menyerupakan dengan makhluk. Sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak akan pernah sama kecuali hanya dalam sekedar nama dan sebutan saja. Maka Sang Pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus baginya. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas dalam hatinya bahwasanya tangan Allah itu misalnya mirip atau sama dengan tangan makhluk dalam makna seperti apapun jua. Yang demikian itu karena Sang Pencipta Allah SWT sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya baik pada zat maupun perbuatannya. Kita lihat firman Allah SWT dalam surah Ikhlas yang sudah kita hafal sama-sama dan kita tutup dengan surah Asy-Syura ayat 11.
Al-Ikhlas 4 ayat bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa dari segala sesuatu. Dari fisiknya, dari sifatnya, nama-namanya. Memang gak ada yang menyerupai. Itu makna daripada Allahu Ahad. Jadi Allah Esa dalam segala sesuatu. Gak ada yang sama dengan dia. Baik fisiknya, namanya, dan juga sifat-sifatnya. Allahu Samad, ayat kedua. Allah adalah Rabb yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Tergantung kepadanya segala sesuatu. Lalu dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya asas. Tidak ada orang tuanya dan tidak punya cabang, nggak punya anak-anak, gitu kan? Karena kalau kita katakan Allah itu punya orang tua, maka pasti punya kakek, punya nenek, punya lagi di atasnya. Kalau Allah punya anak, seperti orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, maka berarti akan punya cucu dan punya seterusnya ke bawah. Maka Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, sifat tunggalnya Allah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengannya dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam zatnya, sifatnya, nama-namanya dan semuanya. Dan ini ayat penutup adalah ayat pamungkasnya. Ayat yang ulama semua sepakat dalam buku-buku akidah, siapapun yang coba merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia hubungkan dengan ayat ini. Kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang maha mendengar lagi maha melihat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.